Hey, lu harus sadar. Hidup nyata tuh nggak gaya film time travel yang bisa kembali ke masa lalu memperbaiki nasib dengan niat merubah masa depan. Gue cinta sama visi hidup gue. Tapi malah gue sia-siain keberadaannya. Lebih milih tidur atau kabur nonton series sambil pura-pura nggak ingat sama daftar mimpi yang pernah gue buat. Gue dulu percaya, kalau mimpi cukup besar, gue pasti bakal gerak sendiri. Punya motivasi yang keren, membuat gue konsisten untuk menjalani hari. Gue pikir, ambisi aja cukup. Gue pikir, asal gue punya alasan yang kuat, gue pasti nggak akan males-malesan. Gue selalu pengen banget punya hidup yang keren. Punya penghasilan sendiri, bantu orang tua, punya tempat tinggal sendiri yang tampak sederhana, punya portofolio investasi yang sehat, dan financial freedom. Gua tuh pengen ngebuktiin kalau gua bisa. Kalau gua bukan orang biasa-biasa aja. Dan bisa seperti orang kebanyakan nulis mimpi dari buku atau di whiteboard, menulis micro step di sticky note warna-warni, tempelin foto rumah impian, mobil impian, laptop, foto-foto hasil traveling di dinding kamar. Bahkan di wallpaper HP gue terpasang quotes yang kalau dibaca harusnya membuat gue terbakar api produktivitas, tapi nyatanya enggak. Hari-hari gue tetap berakhir di kasur atau di depan HP sambil scrolling, liatin orang yang kayaknya udah jauh banget, yang kelihatan kerja keras, produktif, sibuk, sementara gue masih di tempat yang sama. Kadang sih, ada masa-masa di mana gue semangat. Bangun pagi, bikin jadwal, niat mulai sesuatu, tapi selalu ada aja yang bikin mental gue nyungsep. Entah itu mungkin ekspektasi gue yang ketinggian, rasa minder ngeliatin orang lain, atau kebiasaan lama yang bikin gue balik lagi ke zona nyaman. Gue mulai mikir, apa gue yang pemalas? Apa gue emang gak punya semangat? Tapi kok hati kecil gue gak terima ya? Soalnya di dalam diri gue tuh masih ada rasa percaya diri untuk bisa bangkit. Masih ada suara kecil yang bilang ini bukan akhir. Tapi kenapa gue gak bisa mulai? Kenapa gue stuck? Kenapa mimpi gue malah makin kelihatan jauh banget? Padahal tiap hari gue mikirin itu terus. Pernah gak sih lu ngerasa kayak lu tahu banget apa yang lu mau, tapi badan lu berat buat mulai? Pernah gak sih lu ngerasa hidup lu ramai banget, tapi cuman di kepala? Kayak lu sibuk banget mikirin banyak hal, tapi kayaknya lu gak kemana-mana. Itu gua setiap hari yang jadi ahli dalam perencanaan, tapi gagal dalam eksekusi. Lucu ya, gue cinta sama visi hidup gue. Tapi malah gue sia-siain keberadaannya. Entah kenapa rasanya kayak ada dua versi gue di dalam tubuh ini. Satu versi ambisius, punya banyak mimpi, pengen banget berubah. Versi satunya adalah orang yang pesimis, punya hobi menunda, dan seneng bermalas-malasan. Lebih milih tidur atau kabur nonton series sambil pura-pura nggak ingat sama daftar mimpi yang pernah gue buat. Lama-lama rasa kecewa itu numpuk. Gue jadi sering ngomelin diri sendiri dalam hati. Lu tuh kenapa sih? Lu tuh pemalas banget ya? Lu kira hidup enak itu datang sendiri? Sampai akhirnya gue jadi takut sama mimpi gue sendiri. Apa ya, mimpi gue yang terlalu gede? Gue ngerasa mungkin gue gak pantas untuk semua mimpi indah itu. Mungkin gue emang orang yang biasa-biasa aja kali. Kita terlalu menormalisasi kata enggak apa-apa istirahat dulu. Tapi istirahatnya lanjut terus. Kita selalu alasan lagi enggak mood. Tapi moodnya enggak kunjung datang. Besok aja mulainya. Tapi besoknya lagi bilang besok. Lu harus tahu sebenarnya kita enggak bener-bener malas.
Kita itu cuman takut. Takut nggak sempurna. Takut jika memulai sesuatu itu nggak sebagus ekspektasi. Takut bikin karya yang bakal dinilai jelek. Takut bikin keputusan yang membuat kita kerepotan. Akhirnya kita lebih memilih untuk nyaman dalam diam. Lebih nyaman ngerasa belum siap terus. Gak ada artinya kalau kita cuman terus berdiam diri sambil nyimpen segudang alasan. Gak ada artinya juga semua rencana megah yang udah disusun rapi di kepala kalau ujung-ujungnya nggak dieksekusi. Dan gak ada artinya semua penundaan itu selain bikin kita kehilangan waktu yang gak akan balik lagi. Karena dunia ini nggak ngasih penghargaan buat orang yang hanya berniat. Tapi buat orang yang memberikan hasil. Gue pengen jujur. Jujur, kalau gue capek terus ngebohongin diri sendiri. Jujur, kalau gue pengen berubah, tapi nggak tahu harus gimana. Uniknya, dari kejujuran itu, pelan-pelan gue mulai menemukan arah. Memang bukan jalan yang gampang pasti, tapi paling enggak ya ini bukan jalan fantasi. Karena langkah pertama untuk keluar dari zona malas bukan motivasi, tapi keberanian. Keberanian buat jujur sama realita lu sendiri. Dan keberanian itu dimulai dari ngaku. Misalkan, gue tahu kok kalau gue itu pemalas. Tapi gue juga nggak bisa terus kayak gini. Dan dari situlah muncul semangat kecil untuk merubah kebiasaan. Memulai langkah awal yang baru, dan melakukan aktivitas produktif yang selama ini gue tunda. Tapi mungkin ada satu hal yang penting yang belum kita sadari. Semangat itu bukan sistem. Masalahnya lu terlalu banyak menyimpan ekspektasi tapi nggak direalisasikan. Lu nungguin mood, lu nungguin waktu yang pas, nungguin semesta seolah-olah kudu mendukung lu terus. Hey, lu harus sadar. Hidup nyata tuh nggak gaya film time travel yang bisa kembali ke masa lalu memperbaiki nasib dengan niat merubah masa depan. Karena kalau semua orang bisa kembali ke masa lalu, maka semua orang nggak akan miskin. Nggak akan ada orang yang susah. Dan dunia nggak bakal kayak sekarang. Jadi mari bangun kesadaran bahwa kita bukan burung yang terkurung di sangkar harapan fantasi yang tidak akan pernah terjadi. Kita semua sedari kecil diajari buat punya cita-cita. Dari kecil, kita disuruh nulis. Kalau sudah besar, mau jadi apa? Tapi nggak ada yang ngajarin kalau jadi orang yang lu bayangkan itu butuh konsistensi, butuh ketangguhan, dan butuh kesabaran yang gila-gilaan. Kita semua diceritakan tentang indahnya kehidupan orang yang sukses, tapi nggak pernah dikasih tahu gimana proses berjalan ke sana. Seberapa repetitif, seberapa sepi, seberapa capeknya menjadi orang tersebut. Akhirnya, yang kita pegang adalah harapan yang kerap naik turun. Hari ini lu semangat, besok lu capek. Besoknya lagi memulai sesuatu yang beda dari hal sebelumnya. Besoknya lagi lu balik ke siklus pola pikir, udah gua duga, ini gak bakal berhasil. Lu akhirnya menyimpulkan kalau lu seorang pemalas. Yang lu lakukan sekarang adalah memperkeruh keadaan dan mengacak-ngacak mental lo. Padahal, dalam hati lu pengen berubah, gua tahu. Tapi kenapa ya susah banget? Karena lu nggak dibekali cara. Lu cuman dibekali target. Lu tumbuh di lingkungan yang suka ngebilangin, kamu harus punya cita-cita. Dan bukan di lingkungan yang berkata, nih cara ngelangkahnya, nih cara mulainya, nih cara prosesnya, terus langkah kamu ke depannya apa. Sekali lagi, yang lu tahu itu cuman hasil. Lu pengen kaya, lu pengen sukses, pengen damai, tapi nggak ngerti cara dapatinnya, cara jadi disiplin, cara bangun kebiasaan, cara mencari ritme hidup yang cocok buat lo. Dan mirisnya, kejadian fakta di lapangan, lu diperintahkan harus mempunyai mental baja. Tapi nggak pernah dikasih ruang untuk merasakan jatuh dan gagal. Sayang sekali. Gue ulangin lagi. Lu itu cuman nggak ada sistem.
Oke? Gua nggak ngomongin sistem ribet yang harus bangun jam 5 pagi, olahraga, baca buku, meditasi, nugas di kafe sambil minum americano, lalu berangkat kerja, bukan. Tapi hal-hal kecil yang mampu membuat lo mau untuk bergerak karena beranggapan, oh ini ternyata mudah kok. Contoh kecil, lu pengen belajar sesuatu yang baru, tapi malas banget buka laptop. Ya udah, langkah pertama adalah buka laptop doang. Lu pengen baca buku tapi males karena bukunya tebal. Ya udah, mulai baca 1 halaman aja. Lu pengen banget mulai olahraga tapi mageran banget. Ya udah, mulai dari jalan kecil di trek lari plus exercise ringan. Ini namanya micro step. Yang kita butuhkan itu step-step kecil untuk memulai sesuatu yang akan jadi rutinitas kita. Karena ketika lu berhasil achieve goals kecil, otak akan menjadi seneng. Oh ternyata nggak sesusah itu ya. Oh ternyata nggak seberat itu. Dan lu mulai menambah sedikit demi sedikit aktivitas yang produktif. Ini bukan seberapa cepat lu berlari, tapi seberapa rutin lu untuk berjalan meskipun pelan. Orang yang 1 hari olahraga, mulai nge-gym dari pagi hingga malam, lalu berhenti olahraga selama 2 minggu akan kalah dengan orang yang olahraga ringan setiap hari. Makanya, bikin sistem yang stabil akan lebih sehat daripada memaksakan fisik di satu titik perubahan. Saran gua, coba deh buat kegiatan yang gampang dimenangkan karena otak lu butuh dopamin. Butuh hal yang membahagiakan walau kecil. Karena dari rasa kemenangan yang beruntun akan membentuk kepercayaan diri yang solid. Gue tahu lu pengen progres yang cepat dan langsung kelihatan hasilnya dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, tapi percayalah, lu akan pensiun dini ketika lu memaksakan kegiatan di 1 hari doang. Seperti halnya menanam pohon dari benih. Hari ini lu tanam, lu siram. Hari ini, besoknya lu siram, dan setiap hari lu siram. Hari ini memang gak kelihatan hasil apapun, besok juga, seminggu kemudian pun sama. Namun, setelah 2 minggu, sudah mulai tumbuh kecambah kecil. Dan dari situlah, lu mulai tersenyum dan berkata, oh, ternyata selama ini yang aku lakukan itu enggak sia-sia. Biji yang mengalami proses perawatan berulang yang akan menjadikannya pohon kokoh berdaun lebat dan berbuah semanis coklat. Jadi hari ini target lu bukan untuk menjadi pro di bidangnya, tapi jadi orang yang istiqomah. Karena kesuksesan sesungguhnya bukan ketika lu dapat gaji di atas UMR, bukan juga ketika lu berhasil menjadi seseorang yang dulu lu cita-citakan. Namun kesuksesan itu sendiri adalah ketika lu berhasil bertahan di dalam roda rutinitas yang terus berulang dan konsisten dalam mengejar mimpi tersebut. Seperti halnya lu bukan sukses gara-gara lu jadi tentara, tapi letak suksesnya adalah lu berhasil konsisten belajar dan latihan mati-matian. Lu bukan sukses karena lu jadi miliarder muda, melainkan lu sukses dalam mengorbankan masa lalu lu yang bisa aja lu berfoya-foya dan menikmati masa darah panas tersebut. Lu bukan sukses ketika lu berhasil membelikan Lamborghini ke orang tua. Tapi seharusnya kesuksesan yang lu cari itu ketika lu masih bisa melihat senyuman hangat mereka atas semua tindakan kecil yang lu lakuin ke mereka hingga suatu hari lu dengar perkataan, ibu senang diberi umur yang panjang. Hingga bisa melihat anak ibu dalam perjalanan masa kecil hingga anak kecil ini menjadi orang dewasa. Banyak hari-hari yang tidak mudah telah ia lalui, namun ia terus memilih jadi orang baik. Ibu bangga sama kamu. Jadi, mulai hari ini, kita harus berhenti berharap hidup lu bisa berubah karena ada momentumnya. Berhenti lu berharap bisa terus konsisten rajin dari sebuah motivasi. Dan berhenti berharap lu bakal bisa mengulang masa lalu. Jadi jangan buang waktu untuk mikir terlalu panjang. Kita harus planning panjang-panjang. Lu kayaknya lupa satu hal deh. Waktu nggak peduli alasan lu. Jadi berhentilah untuk menunda dan mulailah untuk terus bergerak. Ingat jarum detik nggak berhenti nungguin lu siap.
Matahari nggak bakal ngerem agar lu bisa nyusul. Lu nggak perlu pintar dulu untuk mulai, lu nggak perlu kuat dulu untuk maju. Lu cuman perlu sadar akan satu hal. Hidup lu selama ini udah terlalu banyak alasan dari orang yang aksinya sedikit kayak lu. Mungkin ini kedengarannya nyesek, tapi realita hidup itu terlalu jahat untuk lu yang terlalu memanjakan kemalasan. Ingat ini baik-baik. Lu harus punya hidup yang lebih baik. Lu harus bisa membanggakan diri sendiri dengan membuat rutinitas yang terus berulang-ulang dan rutin lu lakukan. Hingga nanti pas lu lihat ke belakang, lu bakal bilang, untung gua mulai hari ini. Satu hal kecil dari hari ini bisa jadi titik balik lu yang lu cari selama ini. Sistem yang lu bangun dari hari ini jauh lebih berharga dari semangat sesaat. Gue nggak mau lu jadi orang tua dalam rasa bersalah yang hanya melihat mimpi masa mudanya layu karena dia nggak pernah bertindak. Gue bangga sama lu punya perubahan mindset sekarang. Lu hebat. Udah dengerin nasihat ini sampai akhir. Jadi, kalau lu ngerasa hati lu menggebu-gebu sepanjang percakapan batin kita dan merasa tertampas atas argumen-argumen yang gue sampaikan, berarti mungkin emang ini saatnya. Share konten ini ke teman lu yang juga lagi kebanyakan mimpi tapi nggak pernah mulai.